Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid bisa hadapi Bayern Munchen, Manchester City, hingga Inter Milan di Liga Champions 2021-2022. Real Madrid bisa menghadapi Bayern Munchen, Manchester City hingga Inter Milan di fase grup Liga Champions 2021-2022. Sebab Los Blancos hanya ditempatkan di pot 2 dalam pengundian fase grup Liga Champions 2021-2022. Sekedar informasi, hanya juara bertahan Liga Champions dan Liga Eropa, serta kampiun 6 kompetisi domestik teratas di Eropa yang ditempatkan di pot 1. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang dipastikan duduk di pot 1. Mereka ialah Atletico Madrid, Inter Milan, Manchester City, Lille, Bayern Munchen, dan Sporting Lisbon. Karena gagal menjadi juara Liga Spanyol inilah Los Blancos terlempar ke pot 2. Di pot 2 terdapat tim-tim macam Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, dan Sevilla. Melihat daftar di atas, potensi terjadinya grup neraka sangat terbuka. Terlebih di pot 3 berpotensi ditempati dua tim yang musim ini lolos ke perempat final, Borussia Dortmund dan FC Porto. Sejumlah tim butuh usaha ekstra untuk memastikan tempat di fase grup Liga Champions musim depan. Juventus, Liverpool, dan Chelsea merupakan klub-klub yang memastikan tempat di fase grup Liga Champions pada detik-detik akhir. Liverpool lolos ke Liga Champions 2021-2022 setelah di laga terakhir menang 2-0 atas Crystal Palace. Sementara Chelsea dibantu hasil buruk yang didapatkan Leicester City. Meski kalah 1-2 dari Aston Villa, Chelsea tetap lolos karena di saat yang bersamaan, Leicester City tumbang 2-4 dari Tottenham Hotspur. Padahal jika saat itu Leicester City menang atas Tottenham Hotspur, skuad asuhan Brendan Rodgers yang lolos ke Liga Champions musim depan. Sementara itu Juventus lolos ke Liga Champions musim depan setelah menang 4-1 atas Bologna. Dan di saat yang bersamaan Napoli ditahan imbang Hellas Verona 1-1. Berkat hasil ini Juventus finish di posisi 4 klasemen Liga Italia dengan 78 angka, unggul 1 poin dari Napoli di tempat kelima. Bahagia di PSG, Mbappe tak tutup kemungkinan pindah ke Real Madrid. Penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe mengaku bahagia bersama timnya. Namun Mbappe tak menutup kemungkinan pindah ke tim lain termasuk Real Madrid. Mbappe mempunyai sisa kontrak bersama PSG sampai Juni 2022. Karena itu sangat besar kemungkinan pria berusia 22 tahun ini dilirik oleh klub lain dan memilih untuk pindah. Semua orang tahu apa yang membuat saya tertarik kontrak dengan klub ini. Bagaimanapun saya senang dengan 4 tahun yang luar biasa yang saya habiskan di sini, ucap Mbappe dikutip dari Marca. Pesepak bola yang mendapatkan trofi Copa 2018 ini sejak 2017 membela PSG. Total, Mbappe turun dalam 171 pertandingan dengan koleksi 132 gol dan 61 assist. Selain itu, Mbappe juga memberikan 10 trofi bagi PSG. Setelah sukses besar inilah Mbappe membuka peluang karir di klub lain. Isu soal Mbappe akan pindah sudah menjadi rahasia umum setelah jurnalis asal Spanyol Josep Pedrerol mengeluarkan pernyataan. Pedrerol mengatakan Kylian Mbappe akan meninggalkan PSG demi mendarat di Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2021. Pernyataan pria 55 tahun tersebut sampai detik ini belum juga dibuktikan, sebab hingga saat ini Mbappe masih tetap di PSG. Sementara itu, Mbappe dengan santai sekaligus pasrah menanggapi semua desas-desus kepindahannya dengan mengatakan apapun yang terjadi biarkanlah terjadi. Apapun yang terjadi, terjadilah, satu cara atau yang lainnya, pungkas Mbappe. Tahun terberat Sergio Ramos, cedera, tanpa trofi, dilupakan Spanyol. Tahun 2021 berjalan sangat berat bagi kapten Real Madrid Sergio Ramos. Cedera menghantam Ramos sejak awal tahun, dan kini dia bahkan tidak dipanggil Spanyol untuk Euro 2020. Ramos masih jadi salah satu pemain terpenting Real Madrid, tapi situasinya sulit. Kontraknya bakal kadaluarsa di musim panas nanti, dan sejauh ini belum ada kesepakatan kontrak baru. Ramos pun telah menempuh operasi untuk cederanya. Dia jarang bermain, Madrid menutup musim tanpa trofi, dan dia tidak dipanggil Luis Enrique untuk timnas Spanyol. Faktor-faktor itulah yang membuat tahun ini jadi tahun yang sangat sulit untuk Ramos. Negosiasi Ramos dan Madrid perihal kontrak baru sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu, tapi hingga kini belum juga menemui titik terang. Kini tersisa 5 pekan lagi sebelum kontrak Ramos benar-benar berakhir. Tentunya sekarang sudah banyak klub top yang menanyakan situasi Ramos. Kabarnya Madrid menawarkan kontrak baru dengan pengurangan gaji, tapi Ramos bersikukuh dengan gaji yang sama. Sejak masuk tahun 2021, Ramos lebih banyak menghabiskan waktu di bangku penonton. Dia hanya 2 kali tampil di La Liga, yakni dalam duel kontra Osasuna dan Elche.
Ramos diserang cedera lutut yang cukup parah. Dia bahkan harus menjalani operasi di bulan Februari lalu. Ramos sempat kembali membela Madrid dalam duel kontra Chelsea di leg kedua semifinal Liga Champions. Tapi ternyata kondisinya belum benar-benar fit. Ramos hanya butuh 3 pertandingan lagi guna memecahkan rekor penampilan terbanyak untuk timnas di laga internasional. Sayangnya misi memecahkan rekor itu harus tertunda. Ramos sudah menempuh 181 pertandingan untuk Spanyol. Dia membidik rekor 184 pertandingan yang dipegang Hassan Ahmed, pemain Mesir. Sayangnya Ramos tidak dibawa ke Euro dan mengingat usianya sudah 35 tahun. Kesempatan Ramos mungkin semakin menipis. Gagal total di Real Madrid, Marco Asensio. Ini tahun yang sulit, ambil hikmahnya saja. Musim 2020-2021 bukan menjadi salah satu musim yang terbaik bagi pemain Real Madrid Marco Asensio, yang mencatatkan 7 gol dan 2 assist dari 48 penampilannya di semua kompetisi. Bahkan dia tidak masuk ke dalam skuad Luis Enrique untuk memperkuat timnas Spanyol di ajang Euro 2020 yang akan digelar beberapa pekan lagi, menyusul performa buruknya yang dinilai banyak orang sebagai akibat dari cedera lutut yang dideritanya. Namun dia tetap menjadi rencana klub untuk mengarungi musim depan, karena para penggemar dan staf pelatih masih mengharapkan lebih banyak dari mantan pemain Mallorca tersebut. Asensio menegaskan bahwa musim ini bukanlah musim yang mudah untuk dijalani, tapi dia tetap memuji timnya karena mampu berjuang hingga memaksa perebutan gelar juara La Liga ditentukan hingga pertandingan terakhir. Ini merupakan musim yang sulit. Meski ada rintangan, kami melakukan upaya yang hebat sebagai sebuah tim, berjuang untuk menang sampai akhir. Bagi saya secara pribadi, ini merupakan tahun pembelajaran yang luar biasa. Mengatasi rasa sakit dan situasi yang lebih kuat akan membantu saya untuk tumbuh sebagai pemain, tulis Asensio dalam akun Twitter pribadinya. Pemain yang sempat dipinjamkan ke Espanyol itu saat ini fokus untuk menatap musim depan. Dia juga mengatakan bahwa dukungan penggemar membuat timnya semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Sekarang saatnya berhenti dan mempersiapkan musim depan dengan segenap kekuatan yang dimiliki untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Madridista atas dukungan Anda. Musim depan akan lebih mudah dengan Anda yang semakin dekat dengan kami, kata Marco Asensio. Meskipun ada rumor bahwa Real Madrid akan menjualnya jika ada tawaran yang cocok, Asensio tetap loyal kepada Los Blancos dan tidak berniat pergi dalam waktu dekat. Karim Benzema, Zinedine Zidane takkan cabut dari Real Madrid. Lihat saja. Kepastian soal masa depan Zidane di Real Madrid sedang menggantung. Namun kalau melihat sejumlah laporan yang beredar belakangan ini, pria asal Prancis tersebut lebih condong ke pintu keluar Santiago Bernabeu. Laporan Football Espana mengungkapkan kalau Real Madrid telah siap berpisah dengan Zidane. Pihak klub diyakini akan mengeluarkan pernyataan terkait itu pekan depan, sekaligus mengumumkan Massimiliano Allegri sebagai penggantinya. Ini bukan kali pertama Real Madrid direpotkan oleh drama pengunduran diri Zidane. Mereka pernah melihat Zidane pergi hanya berselang beberapa hari setelah klub mendapatkan trofi Liga Champions yang ketiga berturut-turut pada tahun 2018 lalu. Kali ini Zidane tidak pergi dengan elegan. Ia menemui banyak kegagalan yang berujung buruk buat Los Blancos, mulai dari gagal menjuarai La Liga hingga terdepak dari fase semifinal Liga Champions musim ini. Rumor perihal pengunduran diri Zidane telah tersiar ke publik dan bahkan hinggap di telinga penyerang Real Madrid Karim Benzema. Pria asal Prancis tersebut nampaknya menganggap rumor tersebut sebagai angin lalu. Ia menegaskan ketidakpercayaan terhadap laporan yang tengah beredar di masyarakat. Benzema dengan yakin kalau Zidane bakalan bertahan dan tetap melatih Real Madrid musim depan. Dia masih menjadi pelatih Real Madrid sekarang. Saya tidak melihat dia akan pergi. Dia akan pergi. Lihat saja nanti. Jika dia pergi, maka dia akan pergi. Tapi untuk sekarang, saya tidak melihat Real Madrid tanpa kehadiran dirinya, kata Karim Benzema. Impresi Benzema terhadap Zidane terbilang cukup bagus. Ia menjelaskan kalau Zidane selalu berusaha keras agar para pemain bisa nyaman dengan kehadiran dirinya. Zizou selalu jujur kepada saya, dekat dan sangat tulus. Dia memberitahu kejujuran itu saat situasinya sedang baik, tapi juga di saat yang buruk. Apakah itu di sesi latihan ataupun pertandingan, dia selalu terbuka soal itu. Dia tidak basa-basi dengan saya, dan itulah mengapa saya sangat menghormati dia. Itu memberikan rasa kepercayaan diri di lapangan. Dia adalah pelatih saya, tapi dia juga seperti seorang kakak kandung. Dia selalu mendukung saya entah itu saat saya tampil apik atau tidak. Dan dia selalu membantu saya menjadi sosok yang lebih baik setiap tahunnya, kata Benzema.